بسم الله الرحمن الرحيم. Ahibati fillah, sampai hari ini dunia masih kebingungan tentang apa yang harus dilakukan menghadapi COVID-19. Corona yang sampai hari ini telah menelan 2.000 lebih dan akan terus bertambah. Yang terinfeksi sudah 70.000 lebih. Kenapa itu terjadi? Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh manusia? Kadangkala manusia lupa bahwa bumi ini memiliki pencipta. Sebagian merasa sebagai pengurus pengatur bumi ini, padahal dia hanya menjadi khalifah yang sementara ditugaskan untuk memakmurkan bumi dengan catatan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dulu ada sebuah istilah di Arab sana, kalau ada pendatang baru datang ke kampung tempat kita tinggal, maka kita katakan kepada dia, ya gharib kun adib, wahai pendatang, jadilah engkau orang yang beradab dan beretika. Kita pendatang di bumi ini, kita bukan pemilik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah diciptakannya langit dan bumi. Wa ma batha fihima min dabbah. Dan yang kita lihat dengan mata kita, adanya binatang-binatang, adanya makhluk-makhluk hidup yang bertebaran di muka bumi ini. Ada yang menciptakan, ada yang membuat mereka hidup, dan ada yang memberikan rizki kepada mereka. Kata Allah, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan kalau Allah berkehendak untuk mengumpulkan mereka, Allah kumpulkan semuanya. Kita melihat banyak musibah, dan musibah itu tidak berhenti, hanya berganti. Sebelumnya ada SARS, mungkin juga ada MERS, datang lagi COVID-19, entah apa lagi yang akan datang. Bencana-bencana alam yang kita lihat, yang terjadi di negeri kita, di negeri orang lain, di Australia, itu terus berganti dan tidak berhenti. Apa kata Allah tentang musibah-musibah tersebut? Supaya kita sadar, apakah penyakit yang terjadi itu karena kita salah makan, atau karena kita salah berolahraga, atau karena kita kurang mengkonsumsi vitamin, atau karena ada hal lain di luar nalar manusia, tapi kita bisa menalarnya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian melainkan itu karena dosa-dosa kalian, karena kerjaan kalian. Kita sering mencari kambing hitam, kita suka menyalahkan orang lain. Kata Allah, fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dan banyak yang Allah maafkan. Kalau karena setiap dosa engkau dapat azab, nggak ada yang hidup di muka bumi ini. Tapi Allah masih kasihan sama kita. Andai kata karena semua dosa yang kita kerjakan, kita dikasih azab, kita dikasih musibah, tidak ada satupun penduduk Jember yang hidup. Kita sok suci. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, ada 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menghadapi perkara tersebut. Salah satunya, lam tadharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah
perbuatan zina, kekejian, LGBT nampak di suatu kaum, sampai mereka mengumumkannya. Dan kita melihat perzinaan di negeri kita, di dunia. Kita melihat bagaimana LGBT, berbagai penyakit nampak di masyarakat dan diumumkan. Mereka merekamnya, mereka menyebarkannya. Ada suami yang menjual istrinya. Ada tempat-tempat yang memang diperuntukkan untuk mengumumkan perzinaan tersebut. Kalau itu terjadi, dan Nabi SAW berlindung kepada Allah, jangan sampai kita mendapati hari itu, maka hari itu akan menjadi hari yang gelap buat kita. Walaupun matahari masih terbit dari ufuk timur, apa yang akan terjadi? Akan Allah tebarkan ke mereka penyakit-penyakit, wabah-wabah yang belum ada di umat-umat sebelumnya. Dan itu sudah terjadi, tapi kita tidak menyadari. Beberapa hari yang lalu, banyak anak-anak muda yang merayakan Valentine. Pada malam itu, bapak-bapak tahu betapa larisnya kondom diperjualbelikan. Berapa banyak anak-anak kuliah, anak-anak muda yang kemudian terjerumus ke dalam seks bebas, dan orang tuanya diam kadang-kadang. Ahibati billah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada Allah. Allah ketika nurunkan bala, ketika nurunkan musibah, Allah itu ingin kita balik. Kita sadar. Kalau bicara COVID-19, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia lalai, lengah, dan mungkin tidak memandang itu nikmat. As-sihhatu wal faragh, kesehatan jemaah, dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Gunakan kesehatan yang Allah berikan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita melihat orang-orang tertimpa musibah, seharusnya kita berpikir, kita pun bisa tertimpa musibah tersebut. Kita tidak lebih baik dari mereka. Namun kebanyakan orang dikasih musibah, dikasih azab berulang kali. Sekarang kita melihat dengan mata kita. Kita melihat adanya banjir, kita melihat adanya gempa, kita melihat manusia-manusia yang ditelan oleh bumi. Tapi kita tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Iman bukan di KTP, iman bukan di status, iman di hati yang diucapkan dengan lisan, yang dipraktekkan dengan raga kita, dan bertakwa, meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Allah ketika melarang bukan karena Allah bakhil dengan larangan tersebut, karena Allah sayang. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, apa yang akan terjadi? La fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka ingkar, mereka mendustakan, mereka sibuk dengan dunia mereka, mereka sibuk dengan syahwat mereka, tidak kenal halal haram. Yang ada nafsu perutnya dan yang di bawah perutnya, itu yang menjadi imam buat mereka dalam kehidupan ini. Seperti tour leader yang mengantarkan ke tempat-tempat kemaksiatan kadangkala, itu nafsu dia. Itu yang menjadi pemimpin dia dalam kehidupannya. Lalu apa yang akan terjadi dengan mereka? Allah mengatakan, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Gara-gara kerjaan mereka kita azab mereka. Allah tidak pernah menzalimi hamba. Lalu Allah mengatakan, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah? Yang azab itu bisa datang tatkala antum tidur di malam hari. Berapa banyak negeri-negeri yang hilang, mereka tidur di malam hari.
Tahu-tahu negeri itu terkena penyakit. Lalu Allah katakan, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Mereka merasa aman, azab Allah bisa datang kepada mereka di waktu duha, tatkala mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, tatkala mereka sedang bermain-main. Allah mengatakan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Allah melihat tatkala kita berbuat dosa. Malaikat-malaikat Allah menyaksikan tatkala kita berbuat dosa. Mungkin tetangga kita tidak mengetahuinya, mungkin istri kita tidak mengetahuinya, tapi Allah Jalla Jalaluh, innallaha kana 'alaikum raqiba. Lalu engkau merasa aman dari azab Allah? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.